Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya melalui belajar ilmunya, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ini benar-benar hanya karena mendapat pertolongan dari Allah. Tanpa mendapat pertolongan dari Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa berbuat baik. Demikian juga tanpa mendapat pertolongan dari Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menjauh dari kemaksiatan. Kalau kita bisa meninggalkan kemaksiatan hanya karena mendapat pertolongan dari Allah, tanda bukti bahwa kitalah orang yang disayang oleh Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya mari kita belajar bersama untuk memahami ilmunya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Di ayat kemarin kita belajar bersama tentang ayat Allah adanya perintah berbuat kebaikan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Buminya Allah itu sangat-sangat luas. Kita mau berlibur di bumi manapun, Allah mengizinkan, Allah meridhoi. Di bumi manapun kita mau bertempat, Allah meridhoi. Yang dilarang oleh Allah adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Di muka bumi manapun kita hindari berbuat kerusakan, walaupun hanya sejengkal tanah, walaupun hanya 1 meter yang kita tempati. Hindari berbuat kerusakan di muka buminya Allah. Kita dibebaskan oleh Allah mau berlibur kemanapun di atas buminya Allah. Allah mengizinkan, Allah meridhoi. Yang dimurkai Allah itu adalah berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kemaksiatan di muka buminya Allah, di atas buminya Allah. Kita berada dimanapun, silahkan, Allah ridho. Hindari berbuat kerusakan di muka atau di atas buminya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita hindari berbuat kerusakan. Kita hindari merusak hubungan baik dengan orang tua, apapun sebab kesalahannya. Kita hindari merusak hubungan baik dengan orang tua, apapun sebab dan persoalannya. Kita hindari merusak hubungan baik dengan saudara, apapun permasalahannya. Kita hindari merusak hubungan baik dengan teman seperjuangan, apapun persoalannya.
Kita hindari merusak hubungan baik dengan majikan atau dengan juragan atau dengan pimpinan, apapun persoalannya. Kita hindari merusak hubungan baik dengan karyawan atau anak buah, apapun persoalannya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita hindari merusak hubungan baik dengan keluarga, apapun persoalannya. Allah melarang. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah meridhoi kita bertempat di bumi manapun. Akan tapi Allah tidak ridho. Allah murka, Allah benci jika kita berada di atas buminya Allah, berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, menjalankan sifat-sifat yang tercela di atas buminya Allah. Akan tapi saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kesempatan yang diberikan Allah pada kita untuk hidup di dunia ini adalah untuk bertaubat. Kita bersyukur pada Allah masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan perlu kita pahami kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan di atas buminya Allah. Walaupun hanya 1 meter yang kita isi dengan perbuatan maksiat, yang kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Hindari merusak persahabatan di muka buminya Allah. Hindari merusak hubungan baik sesama saudara di atas buminya Allah. Jadi ayat ini mari kita pahami bersama dan kita amalkan bersama-sama. Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Allah selalu bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Hendaklah ayat pendek yang sering saya sampaikan berulang-ulang. Ini pendengar semuanya hafal. Allah itu mencintai, Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Bersamanya Allah pada orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik adalah Allah pasti menolong, pasti. Tidak ada istilah mungkin, tidak. Kalau kita memang berupaya menjadi orang yang bertakwa, dan di atas bumi Allah manapun kita berbuat baik, tidak membuat kerusakan di muka bumi, dipastikan Allah bersamanya dan selalu memberi pertolongan padanya. Allah mengulang-ulang kalimatnya dalam Al-Quran. Annallaha ma'al muttaqin fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Banyak ayat-ayat
yang menjelaskan bahwa Allah itu selalu bersama dan mencintai orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang tidak membuat kerusakan di atas buminya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kesempatan hidup yang Allah berikan pada kita di dunia ini, kita fungsikan yang paling utama adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, satu, an-nadamu. Yang kedua, al-ikla'u. Yang ketiga, al-azmu. Yang keempat, al-baro'ah. Orang yang melaksanakan taubatan nasuha itu punya ciri dan tanda-tanda. Yang pertama, an-nadamu. An-nadamu itu menyesal. Menyesal pernah berbuat kerusakan di atas atau di muka buminya Allah. Kemudian sebetulnya kita ingin di atas bumi yang pernah kita berbuat maksiat, kemudian kita isi dengan kebaikan. Kalau bisa ya seperti itu. Di mana kita pernah maksiat, kita datangi lagi untuk kita isi dengan perbuatan baik. Tapi Allah tidak menyulitkan hambanya untuk bertaubat dimanapun, selama kita masih berada di atas buminya Allah. Karena bumi itu merupakan satu kesatuan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pernah maksiat, kemudian di bumi manapun kita bertaubat, insya Allah Allah tetap menerima taubatnya. Kita menyesal dari berbuat maksiat di muka atau di atas buminya Allah. Kita fokuskan sisa umur ini, kegiatan kita adalah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Ciri yang pertama, an-nadamu, getun, menyesal atas perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Andai kita pernah dolim dengan tetangga, segera kita minta maaf. Andai kata kita pernah dolim pada keluarga, segera kita minta maaf. Andai kata kita pernah dolim pada orang tua, segera minta maaf. Andai kata kita pernah dolim pada pimpinan, pada bawahan, pada teman seprofesi atau teman sejawat, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah minta ampunan Allah. Kesalahan pada Allah, kita segera minta ampun pada Allah. Kesalahan pada manusia, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita fungsikan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Kita menyesal pernah berbuat dolim pada saudara kita. Kemudian al-ikla'u, kita tinggalkan perbuatan salah itu, kita hentikan. Setelah kita menyesal, kita hentikan. Niat menghentikan, ya Allah mudahkan saya menghentikan perbuatan maksiat yang pernah saya lakukan, ya Allah. Yang bisa menghentikan hanya Allah. Orang tua nggak bisa, diri kita nggak bisa. Tetapi Allah perintah, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, berdoalah kalian pada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita, asal doanya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kita utamakan minta pada Allah itu minta ampunan dulu. Untuk minta menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang pangkat, menjadi pegawai negeri, itu kita pending dululah. Kita upayakan, ya Allah ampuni segala kesalahan saya, ampuni ya Allah kedoliman saya. Saya pernah di atas bumi sana berbuat maksiat, di atas bumi sini berbuat maksiat, di atas bumi situ berbuat maksiat.
Ampuni ya Allah segala kesalahan saya di atas bumi telah merusak, telah bikin kerusakan. Setelah kita ditata oleh Allah, sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesal, meninggalkan al-azmu, kemudian punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang terakhir al-bara'atu, lepas dari hak adami. Makanya saya kalau selesai mau memberangkatkan jenazah itu sering saya sampaikan pada saudara-saudara yang datang, siapapun yang pernah dihutangi oleh orang yang meninggal ini, tolong jika sedikit saya minta diikhlaskan, tapi jika banyak hubungi keluarganya. Jadi kita berupaya lepas dari hak adami. Kalau kita pernah mendolimi, kalau kita pernah mencuri, mendolimi, mengkhianati hak orang lain, maka segera kita kembalikan. Kita nggak usah syukuran lah. Apa maksudnya? Ada orang yang berbuat dolim pada saudaranya, kemudian atas kedolimannya dia tasyakuran, mengeluarkan biaya jutaan bahkan puluhan juta dalam tasyakuran atas kedolimannya. Lebih baik kita kembalikan aja pada orang yang terdolimi. Kita minta maaf pada orang yang terdolimi, kemudian kita berupaya al-bara'ah, lepas dari hak adami. Jadi kesempatan yang diberikan Allah pada kita hidup ini untuk bertaubat, untuk minta halalnya pada saudara ketika kita dolim padanya, mengembalikan kedolimannya jika kita masih punya kemampuan mengembalikan. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.